Susanti Randika Putri dengan NIM 2130207056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan replikasi virus. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum replikasi virus itu apa? Replikasi virus adalah proses perkembangbiakan atau memperbanyak diri, dimulai dari sel inang, kemudian virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang, yang dimana reproduksi virus terjadi dengan cara pengandaan materi genetik inang. Reproduksi demikian disebut replikasi. Ketika bereproduksi atau bereplikasi, virus mengambil alih metabolisme sel inang untuk membentuk materi genetik itu sendiri. Nah, ada dua macam replikasi virus, yaitu litik dan lisogenik. Siklus litik ini menyebabkan sel inang pecah pada saat mereplikasi dirinya, yang terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur titik tersebut virus viralen. Siklus litik dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pelekatan. Pada tahap pelekatan, virus menempel pada suatu reseptor atau bagian khusus dari suatu sel. Viron menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Molekul reseptor ini berbeda-beda untuk setiap jenis virus. Ada yang berupa protein dan ada juga yang berupa oligosakarida. Selanjutnya, tahap penetrasi. Pada tahap ini, virus melepas enzim sehingga dinding sel inang berlubang. Selanjutnya, virus menginjeksi ADN-nya ke dalam sel. Di dalam sel, ADN virus dengan cepat merusak ADN sel inang. ADN virus sendiri terlindung karena mengandung modifikasi bentuk sitosis. Selanjutnya, tahap sintesis. Pada tahap ini, virus sudah secara penuh menghasilkan sel inang, termasuk untuk membuat salinan genom virus dan protein kapsid. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Selanjutnya, tahap pematangan. Pada tahap ini, ADN virus dan kapsid merakit ratusan partikel virus. Selain itu, virus juga mereproduksi enzim yang nantinya digunakan sebagai perusak dinding, yang dimana asam nukleat atau protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk viron-viron baru. Selanjutnya, tahap pelepasan. Pada tahap ini, dinding sel inang rusak sehingga sel mengalami lisis. Selanjutnya, partikel-partikel virus akan lepas dalam suatu lisis, dapat melepaskan 100-200 partikel virus, kemudian menginfeksi virus yang kemudian menginfeksi sel inang yang berdekatan. Selanjutnya, tahap lisogenik. Pada siklus ini, virus tidak menyebabkan dinding sel rusak. Pada saat sel inang membelah diri, ADN sel inang membentuk salinan dengan cara replikasi. Demikian pula dengan ADN virus. Tahap pada siklus lisogenik pada umumnya sama dengan siklus litik, hanya saja ada tahap penggabungan, yang dimana terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sel inang ini tidak sengaja pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur isogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus berkembang biak akan berinteraksi dengan konsumen sel inang membentuk kromat. Seperti yang sudah saya jelaskan, tahap lisogenik sama saja dengan tahap litik, yang dimana perbedaannya yaitu ada pada tahap penggabungan, yang dimana tahap penggabungan merupakan suatu tahap yang memungkinkan terjadinya penggabungan ADN virus ke dalam ADN sel inang terhadap merusak ADN inang. ADN virus yang menyiapkan ke dalam ADN inang adalah ADN dalam bentuk tidak aktif. ADN virus terrefleks bergabung dengan DNA bakteri sel inang membentuk kromat. Dalam bentuk kromat, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sekitarnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor berfungsi menjaga agar gen-gen kromat tidak aktif. Nah, berikut adalah gambar dari replikasi virus. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenali materi replikasi virus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.